Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Yusudin dari kelas E Informatika. Ingin menjelaskan tugas presentasi komputasi numerik. Baik, kita langsung saja. Bab 1, pengenalan GNU Oktav. Perangkat lunak gratis untuk komputasi numerik ini. Visualisasi data. 1. Sekilas mengenai Oktav. GNU Oktav adalah suatu perangkat lunak gratis dan bahasa tingkat tinggi untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Oktav dirancang sebagai tiruan dari MATLAB. Sumber informasi mengenai Oktav dapat dilihat pada website www.octave.org. Dan pada awalnya Oktav dikembangkan oleh Johann W. Houghton, Universitas Texas, dan sekarang pengembangan dan pemeliharaan Oktav dilakukan oleh beberapa orang volunteer dari sebagai penjurunya. 2. Menjalankan program aktif. Pada kebanyakan sistem operasi, program GNU Oktav dapat dijalankan dengan memberikan perintah Oktav pada shell command. Setelah perintah tersebut kita berikan, maka akan muncul suatu jendela GNU Oktav. Untuk ditampilkan sebuah prompt dan menandakan bahwa Oktav siap untuk menerima perintah yang akan kita berikan. Yang ketiga, QT Oktav. QT Oktav adalah merupakan sebuah antaramuka grafis yang dikembangkan untuk program Oktav. Antaramuka grafis ini dikembangkan untuk mendapatkan beberapa fasilitas yang tidak terdapat pada program Oktav yang langsung dijalankan dari shell command, sehingga program Oktav lebih mudah digunakan. Beberapa contoh sebuah perintah sederhana. Misalkan kita akan melakukan suatu perhitungan, yaitu 1.23 ditambah 4.56, maka kita harus menuliskan ekspresi matematika tersebut pada kotak teks, masukkan, kemudian tekan tombol enter untuk melakukan eksekusi terhadap ekspresi matematika yang telah kita lakukan. Dokumentasi dan sistem bantuan. Oktav juga dilengkapi dengan dokumentasi yang menjelaskan program Oktav dengan cukup detail. Selain dari dokumentasi, untuk mendapatkan penjelasan mengenai suatu perintah atau juga dapat dilakukan dengan menggunakan perintah help dan kata kunci, di mana kata kunci adalah nama fungsi atau operator yang akan kita cari penjelasannya. 6. Yaitu variabel dan ekspresi. Variabel adalah semua nama yang digunakan untuk menyimpan nilai suatu objek. Notasi sistem penugasan adalah sebagai berikut. X sama dengan ekspresi, di mana X adalah nama variabel dan ekspresi adalah suatu ekspresi matematika. Nama variabel di dalam Oktav adalah bersifat sensitif terhadap ukuran huruf, sehingga X awal dan X awal adalah dua buah variabel yang berbeda. Baik, kita menuju ke bab yang kedua, yaitu menggambar grafik. Oktav merupakan salah satu perangkat lunak yang sangat membantu kita jika kita ingin menampilkan grafik dari data-data yang kita miliki. Oktav memiliki fasilitas powerful untuk melakukan plotting melalui salah satu perangkat lunak OpenSCORE Board. Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa materi sederhana tentang penggambaran grafik di Oktav. Kita akan menggunakan kata plotting sebagai pengganti kata menggambar. Plotting dua dimensi. Kita dapat memilih
warna, jenis garis untuk grafik yang kita buat. Sebagai contoh, kita dapat menulis mengenai berikut dalam bentuk grafik. Tentunya kita terkadang ingin menampilkan legenda, judul maupun green pada grafik tersebut. Kita dapat mengetik berita pada tabel di bawah ini di prompt. Dan ini titel judul grafik menampilkan judul grafik, X label judul, sumbu X menampilkan judul untuk sumbu X, Y label judul sumbu Y menampilkan judul untuk sumbu Y, grid on menampilkan grid pada grafik, grid off menghilangkan grid pada grafik legenda 1, legenda 2 menampilkan legenda pada tabel. Kita menuju ke bab 3, script dan function. Script dan function, kita telah mempelajari bagaimana menjalankan perintah melalui from command window. Tentunya kita akan bosan dan jenuh jika harus mengetik lagi dan lagi suatu perintah yang sama secara berulang-ulang. Dalam hal ini, Octave menyediakan suatu layanan script yang dapat kita jalankan secara berulang-ulang tanpa menulis kembali perintah yang pernah dilakukan. Script sangat berguna ketika kita agak kurang yakin dengan perintah yang ingin kita gunakan. Hal ini karena lebih mudah mengedit script yang kita buat daripada harus menggunakan kursor untuk mengulang perintah di prompt. Selanjutnya kita pergi ke function di Octave. Di bagian awal script yang kita buat, kita juga harus menyimpan file function tersebut sebagai m file. Nama file dari function yang kita buat harus sama dengan nama fungsi yang kita tuliskan di awal function yang kita buat. Bagian output 1, output 2 merupakan output dari function. Banyaknya output tergantung keinginan kita. Identik dengan output. Input 1, input 2 juga sesuai inputan yang kita butuhkan. Function output arguments. Function name input argument. Ini contohnya syntax function dideklarasikan sebagai menginginkan bahwa program merupakan function. Out argument adalah nama variabel output function yang dituliskan dalam tanda kurung siku. Jika output argumen terdiri dari suatu variabel, maka setiap variabel dituliskan dengan tanda koma. Di sini ada function name. Function name adalah nama function yang dapat membuat karakter, angka, dan underscore. Ada di sini function name input argument. Input argument adalah variabel input yang dituliskan dalam tanda kurung jika input argument terdiri lebih dari satu variabel. Input dan output argumen. Input pada contoh di atas adalah panjang, lebar. Output pada contoh di atas adalah keliling atau luas. Yang nilai variabel umumnya ditampilkan pada command window. Dalam menggunakan lebih lanjut, output argumen dapat ditampilkan secara interaktif. Line dan help text. H1 line merupakan komen pada baris pertama dari function file. Help text merupakan komen baris selanjutnya setelah H1 line. Help text dapat ditemukan dengan menggunakan perintah help function name. Baik, kita lanjutkan bab 4. Kontrol aliran. Ada 8 pernyataan kontrol kendali yang disediakan di dalam MATLAB. 8 pernyataan tersebut antara lain 1. If, termasuk di dalamnya pernyataan else dan else. 2. Switch, termasuk di dalamnya adalah case dan otherwise. 3. While, menjalankan grup pernyataan dengan jumlah iterasi tak terbatas berdasarkan pada syarat logika.
Nomor 4, form menjalankan grup pernyataan dengan jumlah iterasi setelah ditentukan. 5. Continue melewatkan kendali ke iterasi berikutnya untuk loop for atau while. 6. Break berfungsi menghentikan eksekusi looping for atau while. 7. Try catch mengubah kendali aliran apabila ditemukan kesalahan selama proses eksekusi. 8. Return menyebabkan eksekusi kembali ke fungsi invoking. A. Pernyataan bersyarat if, else, dan else if. Pernyataan if digunakan untuk menyelesaikan suatu kondisi yang memungkinkan dua atau lebih pilihan. B. Pernyataan bersyarat if, else. Dalam pernyataan berikut if, else paling tidak dapat dua pernyataan jika kondisi yang diperiksa bernilai benar atau terpenuhi, maka pertanyaan pertama yang dilaksanakan, dan jika kondisi yang diperiksa bernilai salah satu pernyataan yang kedua yang dilaksanakan. Pernyataan ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar 4.04.5. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.